Terus saya langsung lanjut ke dapur kan untuk ngeberes-beresin, ngebersih-bersihin dulu kan, ngeberes-beresin sisa-sisa yang belum ini dipajang-pajangin. Itu saya tugasnya naruhin pajang-pajangan itu. Nah, tiba-tiba nggak tahu nggak apa, pas dia naruh pajangan, kayak ada angin gitu. Pokoknya tiba-tiba yang saya tahunya itu tiba-tiba tuh pajangan pada rubuh. Ini kayaknya ulah bunyi ini kurang lebih bisa 2 hari atau 3 hari lah gitu kan. Nah ini perkiraan saya tuh, ini kayaknya mungkin besok pagi nih ngisinya gitu kan. Ya udah saya kan gak ngisi dulu kan, tanggung lah gitu kan. Pas saya lagi asik-asik nyuci piring, tiba-tiba mati kan. Aduh pakai cara mati segala gitu kan. Belum sempat saya berdiri, tiba-tiba ada kedengaran suara ketawa. Buka usaha rumah makan tapi diteror setan. Jadi narasumber gua kali ini bakal menceritakan pengalamannya saat mengelola usaha rumah makan di salah satu kios di daerah Bandung. Oke, kita sapa dulu, sebelah gua udah ada Bang Irfan nih. Halo Bang. Halo Bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Bang, lu kan buka bisa dibilang rumah makan nih Bang ya? Iya. Ini di salah satu kios di daerah Bandung. Tuh. Oke, ini tahun berapa nih Bang? Kejadiannya itu kurang lebih sekitar tahun 2022 Bang. Oh 2022. Iya. Bukanya berapa lama nih Bang? Konsepnya itu kita kan rencananya kan emang jangka panjang ya Bang ya. Cuma kan yang namanya usaha ya Bang ya, naik turun ya. Ternyata kita tuh yang niatnya ingin jangka panjang, ternyata cuma kuat 1 tahun Bang. 1 tahun? Cuma bertahan 1 tahun itu ya. Nah ini kios sewa atau gimana nih? Nah kebetulan gini Bang, awal ceritanya itu kan, ya ini teman lama ya Bang, teman lama waktu zaman masih sekolah dulu kan, dia itu singkat cerita itu kita ketemu ngobrol-ngobrol. Nah ternyata dari pertemuannya itu dia itu ngajakin ini buka usaha nih. Terus saya sendiri kan bingung kan usaha apaan nih gitu kan, gue sendiri kan nggak ada modal gitu kan. Nah tenang, di sini gue yang modalin lo gitu kan. Kebetulan gue ada kios kecil nih. Jadi bilang kecil juga mah enggak lah gitu kan, tapi ya bisa lah untuk usaha gini kan. Nah tapi dia itu rencananya itu bukan, saya itu belum tahu nih konsepnya apa gitu kan. Ternyata dia itu dijelasin konsepnya itu rumah makan. Berarti kerjasama sama temen nih untuk membuka salah satu rumah makan. Oke, berarti ini cuma setahun dan itu kios dia. Ya, kios dia gitu. Oke, berarti ini nggak nyewa dia? Nggak nyewa. Bukan maksudnya bukan karena wah serem nih, jadi setahun kontrak kita itu enggak berarti nih. Emang berhenti aja setahun. Ya, gitu kan. Oke, berarti untuk cerita lengkapnya kita tahan dulu nih Bang ya. Dan buat sobat tengah malam yang penasaran sama ceritanya Bang Irfan, simak terus dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, langsung kita mulai aja nih Bang ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Halo warga Bandung, kali ini gue mau info ini. Kalau di tanggal 13 dan 14 Februari, kita bakal ngadain roadcast nih ke Bandung. Tepatnya sekitaran daerah Setiabudi. Jadi buat sobat tengah malam nih, yang berada di daerah Bandung, yang mau ngirim cerita ke channel kita nih, dan nanti cerita langsung di sana, bisa langsung klik aja nih, link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Nanti tinggal klik aja tuh link yang ada di bawah deskripsi, dan nanti itu bakalan langsung kehubung ke WhatsApp admin kita. Jadi buat sobat tengah malam yang di daerah Bandung, langsung aja dikirim cerita kalian dan cerita langsung di channel Kisah Tengah Malam. Sampai jumpa di Bandung nih. Ya, saya tuh dihubungin sama temen nih, teman lama. Ya, teman lama ngechat kan, nge-WA nih, nanyain kabar gitu lah, basa-basi lah. Kirain ada apa nih kan. Dia tuh ternyata mau ngajak ketemuan nih gitu kan. Ya biasalah temen SMA kan. Mungkin pengen ya intinya mengenang masa-masa SMA kali ya. Nah pas sudah ketemuan itu ngobrol-ngobrol. Nah ternyata dia tuh pengen buka usaha. Nah usahanya itu dia itu kan ngajak join kan. Saya mikirnya itu usahanya itu kita join nih. Ya berarti kan saya bilang, aduh kalau join mah gue nggak ada modalnya nih gitu. Emangnya mau buka usaha apaan? Nah ternyata dia itu membuka usaha rumah makan. Dari situ dia itu kan punya modal sendiri tuh.
Nah, dia modalin. Nah, saya itu dipercaya untuk ngejalanin itu usahanya rumah makan. Karena kan emang saya tuh kan ada basic keluarga, maksudnya tuh bisa masak juga gitu kan, pengalaman dari orang tua juga. Nah, dia juga emang pernah juga nyobain juga masakan buatan saya juga dulu kan. Dia mungkin ingat saya, nawarin tuh. Nah, di situ tuh saya tuh sempat ragu kan, karena kan mungkin kan ya belum pernah nih ngebuka rumah makan kayak gini kan, bener kan? Karena kan yang buka rumah makan tuh kan gak gampang ya. Jadi kita tuh emang harus pintar ini juga lah dari segi selera. Akhirnya saya ngobrol sama istri saya, dan istri saya juga emang ada basic juga masak juga. Ya udah, mungkin rezekinya di sini kali kan gitu kan, diajak sama teman. Udahlah, kita langsung ini nih ngokein aja nih di lokasinya itu di mana gitu kan, di masih daerah Bandung kan. Nah, di tempatnya itu udah ada disediain, udah ada semuanya, tinggal nempatin aja kita nih ngejalanin kayak gitu. Tinggal ngelola itu. Iya, tinggal ngelola aja gitu kan. Ya, sistemnya bagi hasil sih, Bang. Karena kan kita kan sebagai yang ngejalanin ya, dia kan yang punyanya. Beberapa hari untuk ngejalanin itu tuh nggak ada sih Bang, biasa aja kan ya. Kita masih nyari ini juga nih, ngelayanin itu kan udah jadilah gitu, udah ada pembeli. Sehingga ceritanya itu dia mulai kerasa nih ada ada apa aura-auranya gitu kali ya, kalau di tempat-tempat yang mungkin ada mistis-mistis ataupun yang terbilang angker kali ya kita nyebutnya Bang ya. Nah, di situ tuh pertama itu istri saya dulu Bang yang ngerasain Bang. Saya tuh masih biasa aja lah ya, karena mungkin ini juga kan belum ngerasain. Nah, istri saya tuh sempat cerita kok kayaknya ini rumah makan tuh beda auranya gitu kan. Biasanya kalau orang yang bisa ngerasain tuh tahulah auranya gitu kan, auranya ini negatif atau positif gitu. Nah, pas sudah kayak gitu dia biasa aja, udah nggak ada apa-apa nih, masih kerasa-kerasa doang nih katanya nih kan. Nah, pas saya tuh kebetulan banget tuh emang saya tuh lagi keluar tuh, lagi emang mau beli gas kan, kita lagi masak dulu tuh. Pas istri saya tuh nyuruh beli gas, berarti kan pas saya pergi tuh. Nah, di situ tuh mulai nih Bang. Nah, pas saya udah balik tuh beli gas, istri saya tuh kayak yang panik gitu, mukanya yang pucet lah gitu kan. Saya kaget dong, otomatis sama anak saya juga gitu kan, karena anak saya kan apa-apa ngikuti saya tuh, jadi istri saya tuh sendiri gitu kan. Saya tanyain kenapa, ini tadi teh panci teh ini tiba-tiba jatuh sendiri gitu kan. Masa sih jatuh sendiri gitu kan? Emang lagi di mana tuh posisi pancinya? Nah, posisi panci sebenarnya digantung Bang, di dekat, masih di dapur lah ya ceritanya itu kan. Nah, di dapur maksudnya digantungnya tuh ya, kalau menurut saya pribadi tuh nggak mungkin lah bisa jatuh, karena emang yakin itu posisinya itu dia miring pakunya tuh. Jadi kecuali kalau ada yang narik ya gitu kan, kalau secara logika ya kan, pas lagi itu emang penyok dikit tuh pancinya gitu kan. Gara-gara jatuh. Ya gitu. Ya saya mikir lagi kan, masa sih gitu kan, mungkin istri saya yang ini kan, tapi ya nggak mungkin, ngapain sih dia bikin alasan kayak gitu kan. Oke lah, pas sudah gitu, udahlah, sering berjalan waktu, beberapa sempat juga ada kejadian tuh. Kejadiannya itu ini sebenarnya bertepatan juga sebelum pas ibu saya meninggal tuh. Nah, pas ibu saya meninggal tuh kita sempat izin nih ke teman saya nih, masih dalam suasana berkabung kan, sempat tutup 1 minggu. Pas sudah tutup 1 minggu itu, otomatis kan kita beberes dulu kan, ini diberesin dulu nih rumah makannya itu kan, diberesin. Nah, pas sudah diberes-beresin gitu, otomatis kan piring-piring pajangan juga kita rapin lagi, kita cuciin lagi lah, kayak dari awal lagi kita ini kan, karena kan udah lumayan satu minggu itu bersihin kan. Nah, pas sudah beres kayak gitu, dibersih-bersihin. Nah, tiba-tiba tuh posisinya itu emang udah sore, udah sore ya, udah mau maghrib lah, dan itu emang kejadiannya itu pas banget bertepatan tuh sama ini Bang, apa sih waktu itu kan emang lagi habis hujan anginnya. Nah, di kiri kanan kita itu kan emang kan banyak juga sebenarnya pedagang tuh kan, bukan cuma rumah makan kita aja kan. Nah, cuma kita nggak tahu nih kenapa kok tiba-tiba ini mereka jam segini tuh udah tutup. Jadi otomatis kan itu udah suasana jalanan tuh udah gelap banget kan tuh kan. Sepi gitu ya? Iya, udah pasti sepi banget. Cuma kan kita tuh bisa bilang tuh niatnya itu mau buka besok kan. Jadi tanggung juga gitu kan. Di sisi lain tuh udah ngeri-ngeri gimana gitu kan. Karena nggak suasana kayak gini kan. Hampir nggak jadi tuh Bang kita beberes. Tapi kan nggak mungkin dong kita nunda. Apalagi kan ini kan udah izin ke teman saya gitu kan. Kalau kita nunda otomatis kan besok nutup lagi, takutnya kayak gitu kan. Benar-benar. Pas lagi ngebersih-bersihin tuh, ini istri saya tuh bagian dia ini nurunin pajangan gitu kan, piring-piring pajangan buat displaynya itu kan, makanan itu kan. Saya bagian nyucinya itu Bang. Nah, lagi biasa lah, lagi asik-asik nyuci piring. Tiba-tiba kedengaran tuh ada yang bilang Assalamualaikum. Saya tuh biasa aja sebenarnya ngedengerin Bang. Pas sudah itu biasa aja lah cuci piring. Nah, terus istri saya itu datang nyamperin kan sambil ngomong, barusan ngedenger nggak suara yang bilang Assalamualaikum?
emang kenapa? Itu kan orang kan ada yang mau beli kan gitu kan, tapi kan kita masih tutup. Maksudnya lain tuh bukan, nggak ada siapa-siapa. Masa sih? Otomatis kan saya langsung kaget kan, merinding. Astagfirullahaladzim gitu kan. Langsung buru-buru berdiri kan. Penasaran kan, bener nih nggak ada siapa-siapa. Langsung aja saya buru-buru keluar kan, lihat kan. Ya mungkin ada orang jahil atau gimana gitu. Itu di luar itu posisinya gelap banget Bang. Ya pinggir jalan lah ya. Pinggir jalan itu gelap banget. Kalaupun misalkan ada orang yang jahil, misalkan di jalan kaki, berarti kan masih kelihatan kan di mananya kan. Atau mungkin misalkan orang nih naik kendaraan, minimal suara kendaraan itu kedengaran kan. Itu saya udah mulai merinding gitu kan. Aduh, tapi kan istilahnya positif aja nih. Ini kayaknya nih bukan negatif lah ya kan, bilang assalamualaikum gitu kan. Udahlah, sambil berinding lanjutin tuh bersih-bersih tuh kejadian itu tuh udah sampai beres. Terus sempat juga tuh pernah kejadian juga keseringan itu emang ke istri saya juga gitu kan. Posisinya itu emang pas sayanya lagi pergi terus, saya tiba-tiba istri saya tuh disuruh beli bensin dulu karena kan emang posisinya itu udah mau tutup kan. Sebelum mau tutup ngeliat kondisi bensin udah mau habis, saya pergi nih keluar dulu. Nah pas saya pergi beli bensin, balik tuh ke warung, terus tiba-tiba saya ngeliat istri saya ada di depan warung gitu, kayak yang kayak tadi lagi saya kayak yang pucat-pucat gitu. Kenapa? Ini barusan Neng lagi ngitung duit, tiba-tiba kayak ada yang ngelibus lari ke dapur. Sekelibat gitu. Iya, jadi dia tuh posisinya gini Bang, kan kalau pintu itu kan ya pasti di depan ini kan ada kayak etalasenya ya buat ngitung duit. Jadi lagi ngitung duit gini. Nah dapur di posisi di belakang dia tuh. Tiba-tiba lagi ngitung duit kayak ada yang nyenggol dia gitu. Otomatis kan saya langsung kayak gitu kan, astagfirullahaladzim, langsung buru-buru cek ke dalam. Dan emang juga posisinya itu emang lagi gelap, dibilang gelap banget sih enggak ya, dapurnya juga emang mati, lampunya juga. Itu kenapa lampunya mati gitu, tadi mah hidup gitu kan. Coba saya hidupin, hidup normal, saya kira emang putus kan. Pas saya itu nggak ngeliat tuh apa-apa tuh gitu kan, tapi kecium Bang, kayak bau-bau apa tuh, kembang-kembang gitu Bang. Pas sudah saya gitu, emang nggak ada apa-apa kan. Mana Neng nggak ada apa-apa. Tapi ya itu pas ya Jim, tapi bau-bau kembang gitu Neng gitu kan. Udah situ kan saya udah mulai ini lagi nih. Ada nggak bener Neng, nggak beres nih gitu. Sudahlah nanya-nanya gitu. Kebetulan juga nih emang ini saya juga saudaranya istri saya itu juga emang dia ngerti kayak gitu-gitu. Maksudnya ditanyalah gitu, dicek gitu kan, minta tolong, didoain gitu kan. Ini ada kejadian kayak gini, cerita gitu, laporan lah gitu kan via telepon. Wah itu mah jika nama ada yang jahil gitu kan. Itu kan penunggu di situ gitu kan, yang namanya tempat-tempat yang bisa dibilang tuh yang nggak kita tinggalin itu. Biasanya kan kita kan aktivitasnya kan ada hanya pada pagi sampai malam aja kan gitu kan, pasti ada aja gitu kan. Jadi kayaknya tuh mereka tuh nggak suka kalau kita di situ gitu. Oh kayak gitu, ya udahlah dibaca-bacain aja lah, dikasih surat kan, baca surat-surat ini aja lah gitulah, insya Allah mah mereka nggak akan ngeganggu. Udah tuh udah beres tuh Bang cerita itu tuh. Nah terus juga kejadiannya itu, kalau ini kejadian tuh ini pas kondisinya itu pernah ada suatu istri saya yang pulang Bang. Nah ini yang saya sendiri yang ngalamin tuh. Ya biasalah kan lagi kondisinya warung udah beres-beres nih, udah ya kurang lebih kejadiannya tuh pas udah sore mendekati maghrib lah ya. Pas lagi istri saya udah pulang sama anak. Terus saya juga sambil beberes tuh, udah piring, udah banyak tuh piring. Tiba-tiba mati lampu. Nah mati lampu itu saya mikir emang token, karena emang kan token udah bunyi nih. Ya tapi saya kan memperkirakan tuh bisa ketahuan lah gitu kan, setiap bulan itu kan ini kayaknya kalau udah bunyi nih kurang lebih bisa 2 hari atau 3 hari lah gitu kan. Nah ini perkiraan saya tuh, ini kayaknya mungkin besok pagi nih ngisinya gitu kan. Ya udah saya kan gak ngisi dulu kan, tanggung lah gitu kan. Pas saya lagi asik-asik nyuci piring, tiba-tiba mati kan. Aduh pakai acara mati segala gitu kan. Belum sempat saya berdiri, tiba-tiba ada kedengaran suara ketawa. Lagi saya nyuci piring. Pas saya nyuci piring tiba-tiba kayak ada yang ketawa-tawa gitu kan. Langsung ya gimana lah, ada ketawa cewek gitulah gitu kan. Otomatis yang sayanya yang itu langsung ngibrit keluar kan. Ngibrit keluar, meriksa di luar juga gitu kan, mikirnya juga kayak ada yang jahil, tapi nggak mungkin kan, orang di sebelah mereka lagi sibuk, di sebelah juga kalau nggak salah tuh dia lagi ini juga lagi sibuk masing-masing lah gitu kan. Siapa sih yang mungkin jahil gitu. Sedangkan itu kedengaran itu bukan dari luar ya, kayak posisi abang sama saya lah. Jadi iya, makanya otomatis kan gimana sih Bang, orang mati lampu gelap nih, nggak bisa ngeliat sama sekali Bang. Jadi saya pun belum sempat ngidupin ini HP. Ya biasanya kan kalau gelap kan disenterin lah gitu kan. Saya lagi cipin, tangan masih basah juga kan, tanggung lah. Tiba-tiba mati lampu gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang ketawa gitu kan.
otomatis kan langsung saya buru-buru langsung lari keluar. Aduh, bingung juga nih, buru-buru nelpon istri. Neng, barusan gini suara kayak gini. Ya istri saya mungkin yang udah lebih sering ini kan, ya udahlah kumaha gitu kan. Ya udah saya sendiri gimana maksudnya gitu kan. Ya udah saya ambil ini aja, langsung buru-buru tutup aja itu, maksudnya langsung tutup aja deh gitu kan. Ya udah itu beresinnya, sisa ini mah beresinnya besok aja lah gitu besok kan. Pagi, ya. Nah itu yang saya rasain sendiri gitu kan, ceritanya juga. Nah terus cerita lainnya juga tuh pernah juga kondisinya juga pas lagi masak bang. Nah pas lagi masak, nah di situ tuh posisinya tuh pas lagi masak istri saya sama saya lagi ya biasalah lagi bersih-bersihin lauk itu. Nah terus saya tuh biasa kondisinya itu saya lagi keluar lagi disuruh beli garamnya habis nih. Emang kadang-kadang kan kalau kayak gitu kan kita kalau misalkan lagi belanja ke pasar tuh kadang ada aja yang kurang kan, ternyata garam lupa dibeli tuh pas keluar sebentar. Dan emang kebetulan jaraknya ke warung itu cukup jauh bang dibandingkan karena kan itu kawasannya itu kan bukan kawasan ini ya perumahan lah gitu kan, jadi kawasan pinggir jalan banget, jadi warung juga jauh yang untuk warung-warung kayak gitu kan. Nah pas saya beli warung dari warung itu, terus istri saya langsung kelihatan nangis gitu. Neng kenapa tiba-tiba nangis itu kan? Iya pokoknya dia nangis aja, diam aja gitu nangis gitu. Kenapa gitu kan? Saya panik juga nih kan. Kenapa ini istri saya kan? Pas saya diemin dulu, tenangin dulu gitu kan. Cerita kenapa gitu kan barusan gitu. Tadi barusan pas Neng lagi masak, tiba-tiba ada panci jatuh. Dan bukan panci sih bang, apa sih namanya tuh? Kalau kita buat masak tuh buat naro ini gulai-gulanya gitu bang. Oke. Ya, gitu ya. Ya kayak gitulah buat naro ininya yang gulai-gulanya itu jatuh gitu kan. Nah pas posisi jatuhnya itu kan kalau di kiosnya itu kan kita bukan ubin ya. Kalau ubin kan pasti kan kita bisa lepas sendal lah atau lepas sepatu gitu kan. Nah ini kan di semen aja. Jadi otomatis saya sama istri saya itu nggak mungkin ngelepas sendal atau sepatu kan. Iya. Nah pas di posisi jatuhnya itu tempat ini itu tuh ada satu jejak kaki bang. Jejak kaki aja gitu kan. Tapi jejak kaki cuma satu. Sebelah doang? Iya sebelah doang. Terus dia kaget cerita itu jejak kaki siapa gitu kan. Jejak kaki Neng. Ya nggak mungkin atuh gitu kan, tinggal ya coba maksudnya lihat aja itu ukurannya. Nah pas saya coba iseng kan emang ukurannya lebih gede daripada ukuran saya. Nah otomatis kan dan di situ juga emang baunya juga ini beda lagi gitu kan. Jadi pokoknya setiap ada kejadian kayak gitu emang baunya itu ya itu beda. Kali ini baunya kayak bau amis gitu bang. Nah otomatis pas saya gitu, ini bau apa Neng gitu kan, kok kayak bau amis. Aduh nggak tahu tadi mah nggak ada bau kayak gini kan gitu kan. Otomatis kan ada tuh jejak kakinya itu lumayan. Kalau di ukuran mah mungkin kalau dilihat dari ukuran kakinya itu kelihatan tuh ya sekarang lebih mungkin kayak tinggi sekitar 3 meter kali ya, atau mungkin lebih. Soalnya ya menurut saya tuh kalau saya sendiri aja kan kalau ukuran kaki saya tuh kan 42 43 kan. Nah itu mah kurang lebih mungkin lebih gede lagi pastinya gitu. Kayaknya bukan ukuran ya orang normal, orang tinggi 2 meter aja mungkin berapa kan tingginya gitu kan. Terus sempat juga nih pernah ada kejadian juga kalau ini nih kejadiannya itu saya ngelihat pas kondisinya itu tuh pas malam-malam. Hal ini posisinya lagi nutup. Pernah juga ada kondisi juga emang macam-macam tuh. Nah pas posisi lagi nutup, emang istri saya tuh waktu itu kondisinya itu dia lagi kurang sehat. Jadi dia pulang siang-siangnya, jadi otomatis saya sendiri di warung. Nah pas saya bersih-bersihin ini lauk-lauk diturun-turunin, dirapi-rapiin semuanya. Pas bersih udah pokoknya nutup-nutup warung itu, tiba-tiba lampunya mati lagi. Nah, soal ini mah udah pasti bukan token karena saya yakin karena token juga masih belum bunyi-bunyi tuh gitu kan. Pas token itu mati, nggak tahu kenapa mungkin emang kayak apa ya, diarahin kali ya. Kalau kadang-kadang kayak gitu tuh dia diarahin, terus saya tuh posisinya itu mau ngidupin senter nih ya kan. Pas ngidup senter posisinya ke arah dapur juga. Pas saya ngidupin kayak ada cewek gitu bang. Jadi kayak spontan kayak ada cewek gitu. Lalu tuh saya langsung kaget kan. Jadi pas saya mau apa tuh, langsung saya buru-buru awasin dulu. Pas saya lihat lagi udah nggak ada. Dia kurang lebih sih kayak cewek gitu bang. Cewek tapi dia posisinya itu mukanya nggak kelihatan ya, mungkin rambutnya panjang.
Iya kayak nunduk gitu lah, berdiri gitu, tapi posisinya itu pas banget di pintu dapur, dan dapurnya itu kan nggak ada pintu kan, jadi otomatis kalau misalkan ada apa-apa itu pasti kelihatan gitu kan. Iya. Nah pas sudah itu, udah itu langsung, wah besoknya saya langsung sakit. Oh, langsung sakit. Iya gitu kan, karena mungkin ya kalau bisa dengar aja mungkin emang cukup ini juga bang ya. Tapi mungkin kalau misalkan saya juga pernah cerita juga, ngobrol-ngobrol juga, kalau kita sampai ngelihat langsung mah, ya mungkin emang efeknya itu kayak ini kali ya bang, auranya itu kali ya. Kalau kitanya nggak kuat kali ya, besok kan langsung sakit, langsung izin ke temen. Jadi pokoknya setiap ada kejadian itu ya cerita juga, temen juga kan emang nggak percaya ya, karena kan emang dia sendiri tuh nggak cuma sekedar iniin aja nih, lu jalanin aja warungnya gitu kan. Ya tapi ya gimana lagi kan, saya juga kan nggak mau juga kan anak sama istri saya kenapa-napa juga, walaupun emang mereka itu nggak sampai bahaya, tapi lebih ke ngasih tahu aja kita itu ada di sini gitu kan. Iya. Terus pernah juga ada kejadian tuh, kalau ini posisinya ini kita lagi ini, saya lagi majangin piring. Lagi majangin piring tuh biasanya kalau piring-piring yang udah dipajangin itu otomatis kan kita nggak, sebelum naruh lauk-lauk itu kan kita yakinin kan kalau ini tuh nggak akan jatuh gitu, yang kuat lah gitu kan. Nah pas saya udah majangin piring udah aman nih posisinya nih, terus saya langsung lanjut ke dapur kan untuk ngeberes-beresin, ngebersih-bersihin dulu kan, ngeberes-beresin sisa-sisa yang belum ini dipajang-pajangin. Itu saya tugasnya naruhin ke pajang-pajangan itu. Nah, tiba-tiba nggak apa, pas dia naruh pajangan, kayak ada angin gitu. Pokoknya tiba-tiba yang saya taunya itu tiba-tiba tuh piring pajangan pada rubuh. Walaupun emang nggak semuanya, tapi lumayan banyak gitu kan. Jadi ada yang pecah, ada enggak, cumprang gitu kan, langsung jatuh gitu. Otomatis saya kan yang lagi di dapur langsung panik kan. Kenapa gitu kan? Ini barusan kayak ada angin gitu. Angin dari mana gitu kan? Posisinya itu ya itu siang-siang. Bukan siang-siang aja ya, jam 10, jam 9, jam 10-an lah gitu kan. Dan emang nggak ada hujan juga kan gitu kan. Tiba-tiba itu pajangan jatuh, ya lumayan berantakan lah ya. Ya udah di situ tuh udah saya rapihin, ya udah rapihin nih. Soalnya kan kita biasa kan ditargetin nih jam sekiannya baru buka warung kan. Udah rapihin buru-buru gitu kan. Nah pas saya udah majangin pelan-pelan tuh, emang sih ada pecah juga tuh, bingung juga nih, aduh gimana nih. Ada pecah juga, otomatis nggak bakal bisa ini lagi kan, tinggi lagi kan. Yaudah seadanya aja lah gitu kan. Yang penting mah kita lauknya ada gitu kan, udah di piring-piring pajangan. Saya penasaran tapi nggak apa-apa nih, ini aja tanggung. Pas saya pajangan udah rapi lagi, udah rapi nih, udah aman nih. Pas saya tinggal sebentar langsung jatuh lagi. Waduh. Nah itu di situ tuh istri saya langsung nangis, pokoknya teriak gitulah, astagfirullahaladzim, kenapa ini gitu. Pokoknya intinya udah panik lah gitu kan. Ya karena kan kondisinya tuh kalau ada angin mah wajar lah, kita kan kagetnya kena angin, tapi kan ini nggak ada apa-apa kan. Nah otomatis kan saya juga langsung, aduh gimana nih gitu kan, kita lauk-lauk udah pada matang, nggak mungkin dong kita ngejualan kan. Saya juga bingung juga, akhirnya istri saya cerita nih ke kakaknya gitu kan, ya konsultasi juga nih, minta tolong, ini gini gimana dong. Yaudah bacain doa aja lah, baca doa yang inilah yang bisa lah gitu kan, baca doa, terus kasih ini garam. Jadi dibaca doa kasih kan, kalau kepercayaannya kata itu kalau garam itu kan ya sedikit mengusir kayak gitulah gitu kan. Setelah itu bacain, kasih garam tuh kasih ditabur-taburin tuh ke bagian yang sensitifnya tuh gitu kan. Nah pas sudah kayak itu, udah terus posisinya ini piring pajangan lumayan ini nih bang, berantakan. Jadi ya udah seperti tadi kata istri saya, ya udah kita kasih pajang aja yang ada piringnya gitu kan, walaupun emang enggak ini, tapi yang penting kan lauknya itu kan. Udah di situ tuh di ini juga tuh dipajang-pajangin tuh piringnya, udah kita pajangin pelan-pelan tuh, sisanya itu udah diberes-beresin, dirapi-rapin gitu kan, biar nanti nggak bahaya juga. Nah itu yang saya rasain juga kondisinya. Nah terus juga pernah tuh kejadian tuh, kalau ini tuh kejadiannya tuh pas kita lagi tutup kan, kita tuh kan jam-jam hari istirahat lah ya kan, pas lagi tutup posisinya itu saya sendiri yang ke warung gitu kan. Pas saya ke warung niatnya itu kan mau ngecek lah gitu kan, lauk apa aja nih yang mau dibeli buat besok nih gitu. Pas saya lagi ngecek kayak gitu, ya itu tiba-tiba posisinya itu kan kulkasnya dapur di belakang saya nih. Nah saya tuh naruh ininya di kulkas, di lauknya kan. Jadi otomatis kan saya ngebelakangin kulkas tuh. Tiba-tiba kayak ada kedengaran suara cewek kayak nanya gitu pakai bahasa Sunda. Nanya gimana? Nuju naon. Otomatis kan saya langsung
Itu Saujim. Langsung kayak pokoknya ya suara cewek gitu kan. Ih, junaon Artinya apa tuh, sorry? Kalau bahasa di artinya lagi apa? Oke. Dan emang juga kan posisinya itu saya ngeceknya itu emang ini kan sendiri, posisi juga emang sore. Oke. Sore juga gitu kan. Sore ya jadi otomatis kan kalau misalkan tutup kan otomatis kan pasti suasana ini kan rada gelap juga. Lampu emang tetap dihidupin, cuma saya ngidupinnya cuma lampu yang ini aja, lampu apa yang di tengahnya aja, lampu dapur mah nggak saya hidupin karena kan ya hemat listrik juga kan ya. Jadi cuma ngidupin lampu ya itu dari dapur. Cunaona langsung saya panik, buru-buru saya iniin aja, langsung saya buru-buru langsung pulang. Nah, di situ benar-benar gimana ya? Ya pengalaman di situ tuh emang lumayan banyak juga gitu kan. Dari yang saya rasain sama istri saya juga gitu kan. Kayak emang sih bisa dibilang tuh katanya tuh ya kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang mereka tuh ada yang nunjukin, ada juga yang enggak gitu kan. Tapi ya saya selama bisa dibilang tuh walaupun itu pertama kali rumah makan di situ gitu kan, sebelum-sebelumnya itu kan ya tapi di situ emang benar-benar yang kelihatan banget merekanya ini. Ada yang bilang juga katanya mungkin karena aura istri saya juga gitu kan. Jadi maksudnya aura istri saya itu biasa gini Bang, kalau kita kayak yang bisa ngerasain, apalagi kalau bisa ngelihat ya, mereka itu malah penasaran biasanya gitu. Jadi penasaran mau ngasih lihat, ini gue ada di sini nih gitu kan, gitu kan ya. Caranya itu tadi ya, seperti saya ceritain gitu kan, caranya itu ya seperti tadi yang dari jatuh piring pajangan itu tanpa ada angin, terus tiba-tiba dia nunjukin dari jejak kakinya itu gitu kan, terus apalagi kalau sampai diketawain kayak gitu kan, tampilan itu. Jadi bisa dibilang tuh emang ya pengalaman kurang lebihnya itu kita yang awalnya niatnya positif mau buka panjang tapi tetap sebenarnya sih gini Bang, ya tetap alhamdulillah gitu ya namanya dagang itu pasti naik turun lah ya gitu kan. Cuma mungkin bisa dibilang tuh ya saya ngeliatnya ke istri saya juga sih Bang gitu kan. Karena kan walaupun saya masak tapi emang istri saya yang lebih ke ini Bang dominan gitu kan. Jadi otomatis kalau istri sayanya nggak kuat ya saya juga nggak mau dong masain dia juga gitu kan. Ya akhirnya saya ngobrol sama teman saya gitu kan. Ini gimana gitu kelanjutannya kan gitu, kamunya kuat nggak gitu kan, karena kan ngomong bahasa Indonesianya kan kamunya kuatnya gitu kan. Nah, saya mah gimana istri saya aja gitu kan. Istri saya bilang ya udahlah gimana lagi gitu kan, kitanya kan emang bukan berarti nggak mau gitu kan, dia udah dikasih rezeki tapi kalau emang kondisinya kita pun nggak bisa nggak kuat lah ngadepinnya itu ya gimana lagi gitu kan. Apalagi kan di saat lagi sepi juga kadang-kadang istri juga kan ngeluh, maksudnya ngeluh itu ini gimana kita nih setorannya gitu kan. Di sisi lain teman udah percaya ke saya, tapi kalau setoran sepi pun ya kita pun gimana kan nyetornya juga kan, ya itu juga gitu kan. Ya teman saya pun ya gitu, ya udah itu dari gimana kamu aja deh gitu kan, yang penting kamu udah mau jalanin, udah terima gitu kan, udah kuat lah sampai ini juga udah setahun juga udah alhamdulillah juga gitu kan. Cuma emang mungkin kejadian-kejadian yang kamu ceritain ke saya itu ya kurang lebihnya pun saya udah bisa tahu lah, udah ngerti lah kayak gitu kan, walaupun saya sendiri emang belum lihat gitu kan, karena kan dia itu kan cuma tahu dari cerita aja kan. Ya sisanya mah dia percaya nggak percaya juga kan. Biasanya kan kalau orang tuh kan kalau nggak ngerasain langsung ya nggak percaya. Nggak, ya pastinya kan kayak gitu kan. Tapi ya saya sama istri juga, saya juga ya udah, karena kita emang udah nggak sanggup, ya udahlah mendingan ini aja deh gitu kan, kita berhenti aja deh gitu kan. Oke Bang, ini kan berarti bisa dibilang kiosnya Bang ya, yang bisa dibilang horor, ada sosok cewek ini ya. Iya. Ini tahu nggak Bang asal usulnya? Maksudnya ini area itu apa Bang? Area apa? Banyak yang dagang gitu. Pedagang mah ada Bang, banyak. Kiri kanan kita itu pedagang juga ya, pedagang juga gitu kan. Cuma kan itu kan kawasannya itu kan ini Bang, kayak bisa dibilang tuh pabrik gitu ya. Oh pabrik? Iya pabrik gitu juga kan. Jadi ya emang kawasan pabrik itu juga kan bisa dibilang tuh hanya ada aktivitasnya itu kan saat pagi dan siang hari kan. Apalagi itu pabriknya itu dia non shift Bang. Kalau non shift itu otomatis dia kan malamnya itu udah nggak ada kan, udah nggak ada aktivitas kan. Kalau benarnya mungkin kan penjagaannya aja kan, security-nya aja gitu kan. Berarti di situ nggak ada rumah-rumah warga ya? Jauh Bang. Nggak jauh. Bahkan tadi seperti pas kejadian saya mau beli garam aja, jauh. Lumayan itu jaraknya itu ya kurang lebih sekitar 5 menit kali.
3-5 menit kayaknya Iya, deh. iya. Berarti- Apalagi kalau nggak macet ya. Iya, bisa dibilang Kalau macet mah iya, bisa lebih lama. bisa dibilang keluar area ya. Iya. Nah itu juga. Berarti kiri kanan ini pedagang-pedagang semua. Iya, Beda-beda, ada dagang ini, dagang ini. Macam-macam dagangnya. Pokoknya mau makan, ada juga dagang bakso, dagangan lainnya juga sih ada. Pasti gimana aja sih pedagang-pedagang gitu. Oke. Udah pernah dengar cerita nggak bang dari tetangga-tetangga? Maksudnya ngalamin perihal juga cerita- nggak itu? Nah kebetulan sih kalau dari dengar nanya, awal-awal kejadian itu tuh emang sempatnya kita nanya dulu nih, waktu kejadian yang saya sampai kabar keluar kan mereka juga kaget kan, Iya. kenaon kenapa gitu kan, barusan gini, oh masa sih gitu kan, jadi mereka lebih ke responnya aja, kaget aja gitu kan, jadi mereka mah nggak ada sih ngobrol-ngobrol, oh ini mah bekas ini mah nggak ada gitu kan. Biasa aja. Ya cuma emang pas istri saya nanya ke kakaknya itu emang cerita ya emang ini dari awal ini dibangun tuh ya udah ada yang nungguin gitu kan. Ya, Udah ada yang penunggu lama gitu penunggu ya. lamanya gitu kan. Terus yang kedua juga jadi bisa dibilang tuh yang namanya kita buka usaha tuh kan pasti ada yang syirik bang. Maksud syirik itu dalam artian tuh ya ada aja yang jalan bang. Iya, iya, iya. Sebenarnya mau apapun juga ya nggak harus usaha juga kan, pasti mau kita dalam artinya kita punya kerjaan juga pasti ada aja yang nggak suka kan. Benar-benar. Nah ada yang bilang mah mungkin ada yang kurang suka atau Ada yang mungkin takut ngirim-ngirim. tersaingi gitu Ada yang kan. ngirim-ngirim, Ya, ya. ada yang bilang kayak gitu juga. Tapi di situ juga ada juga penunggunya, jadi double bang. Oh. Ada yang jailnya juga, ada juga yang penunggunya di situ gitu kan. Berarti di situ sempat ada yang ngirimin. Ya katanya mah ada yang kayak gitu gitu kan. Itu dari kakak dari istri. Ya kakak dari istrinya itu dia cerita ini mah ada yang ngiri, ada yang jahil lah kita nyebutnya, kalau di kita nyebutnya itu ada yang jahil gitu kan. Oh, itu mungkin Gitu. yang ngebuat piring-piring pada jatuh ya. Nah kalau perihal yang mereka yang mana itu saya nggak tahu tuh. Jadi bisa dibilang tuh yang jatuhinnya yang mana tuh saya nggak tahu ini gitu. Kemungkinan nih, Iya, kalau gitu. asumsi saya yang jatuhin yang ngirim-ngirim gitu karena biar nggak Tapi jualan. kalau nggak salah yang jejak kaki itu bang, Oh, ini yang penunggunya itu ya si cewek ini mungkin ya. enggak, katanya mah kalau nggak salah mah Gondoruo bang. Tapi belum pernah ada yang Nah, lihat itu. kalau itu belum sampai emang dia lebih ke dibilang tuh gimana ya? Ya nggak sampai, kita nggak tahu yang ganggunya yang mananya tuh kan. Apalagi termasuk kan piring jatuh itu kan. Jadi katanya sih pas jejak kaki itu, ya itu katanya itu Gondoruo, katanya itu mah Gondoruo gitu kan. Emang jejak kaki juga, makanya saya bilang ini jejak kakinya kayak bukan jejak kaki orang gitu kan. Gede Bahkan banget ya. saya sendiri aja kan iseng nyobain kan, buset gede banget gitu kan. Iya, Maksudnya iya. lebih gede, hampir ya kurang lebih mungkin kalau di 50 cm mungkin ya 50 cm mungkin ya, karena saya ukur juga sih ya. Oh, intinya lebih gede dari kakak Ya abang. pastinya bukan ukuran manusia gitu kan, manusia menurut normal. saya pribadi gitu kan. Iya. Tapi anehnya itu emang bentuknya kayak bentuk kaki manusia biasa. Bener-bener kaki gitu. Iya, bukannya kayak Godzilla atau apa monster gitu, enggak. Makanya saya mikir ini jejak kaki Eneng bukan, enggak mungkin atuh gitu mungkin. kan, ngapain kayak gitu kan. Bener-bener. Apalagi kan tadi kan dia cerita kan tiba-tiba dia nangis gitu kan. Nggak tahu kenapa gitu kan. Ya otomatis kan dari pengalaman itu juga ya itu sih benar-benar kerasa banget lah. Dari selama saya ini juga tinggal juga, maksudnya kan kayak gitu-gitu pasti ada di mana aja sebenarnya. Benar-benar. Tapi kan ada juga kadang-kadang mereka tuh nunjukin ya, makanya tadi ini saya cerita juga ya bisa dibilang juga mungkin karena aura istri saya itu kalau bahasa ininya mah wangi. Jadi narik bang. Ya, jadi itu jadi ya makanya mungkin ke sayanya juga kan jadi kayak ini juga Kena gitu juga, kan. kena Ya juga, gitu. Oke. Tapi ya alhamdulillahnya itu emang nggak sampai ini bahaya Ya, lah gitu. nggak Lebih ke nyelakain lah. mereka itu mungkin bikin kitanya nggak betah kali ya. Ya. Jadi kayak yang saya nggak suka kalian di sini, mungkin kegiatannya sih kayak gitulah, intinya mah nggak suka di sini gitu kan. Antara dia pengen nunjukin kalau dia ada atau dia nggak suka. Ya apalagi kan kalau sudah cerita ada masalah kayak gitu aja kita kan langsung laporan, maksudnya langsung cerita, bacaan doa gitu kan, doain otomatis kan mungkin merekanya kan nggak ini juga kan, jadi otomatis kan ya gimana aja kayak kita udah nempatin itu tiba-tiba ada orang asing datang gitu kan ya kayak gitu. Ganggu ibarat orang asingnya, pasti dia terganggu kan. Gitu kan. Tapi dari yang ownernya ini, temen abang ini nggak pernah ngerasain apa-apa. Nah itu dia, karena kan dia itu kan mungkin hanya ini aja sih bang, lebih ke beli ruko itu
Ya maksudnya ngebangun itu ruko gitu kan, warung Kios itu, ya? kios satu warung itu kan. Jadi dia itu ya nggak tinggal di situ kan. Jadi dia tuh bisa dibilang tuh nggak ada interaksi. Meskipun saya bilang kan mungkin karena emang ada dari aura istri sayanya. Iya. Awal-awal kan belum ada tuh keras itu juga mungkin emang sharing berjalan waktu kan. Kan lumayan juga tuh 1 tahun di situ, hampir Iya, 1 tahun lah bener begitu sih. kan. Kalau diurutin juga saya juga bingung urutannya gitu kan di tanggal berapa tapi ya dari awal kita berjalannya itu ya itu ada aja kejadian kayak gitu pelan-pelannya itu gitu kan. Ya, masalahnya kan tetangga-tetangga tadi kan yang jualan juga nggak ngerasain apa-apa ya. Nah itu dia gitu kan. Dan kalau teman ini belum pernah nempatin malah. Belum, jadi dia itu lebih ke ini aja sih ngebangun itu terus udah Ya, di ini buat aja. investasi dia Iya, mungkin ya bisa dibilang kayak investasi dia. Jadi sehingga pas sudah saya udah bilang nggak ngelanjut itu, ya dia juga nggak bisa maksa kita juga kan, nggak enak juga ke saya juga, sama istri saya juga kasihan juga gitu kan. Ya akhirnya dia, yaudahlah gimana lagi gitu kan. Ya jadi sama dia mau disewain ke orang lain jadinya kan sekarang gitu kan. Ya perihal itu saya nggak tahu tuh ceritanya gimana, maksudnya apakah ada episode berikutnya iya gitu kan ya dari itu penyewa baru ini ya. Ya Kacau, tapi kacau sih. saya sendiri pun ya emang bisa dibilang tuh itu masuk pengalaman pertama sih Bang. Jadi selama saya ini juga emang saya baru benar-benar ngerasainnya, saya sebenarnya tipikal orang itu ya mungkin kalau cuma dengar mah saya nggak percaya. Pengalaman sendiri aja. Iya, tapi ternyata mungkin ya pas sudah saya udah ngerasain sendiri, sempat ngelihat walaupun emang cuma sekedar hitungan detik gitu kan. Ya, cuma serem juga. Ya, Akhirnya otomatis ngalamin kan, sendiri kan. iya apalagi besok ngeliat langsung besoknya Sakit. langsung sakit tuh kan emang interaksinya itu kan ini juga gitu kan. Benar-benar. Oke, itu tadi cerita dari Bang Irfan nih. Jadi setelah setahun mutusin untuk selesai Bang ya. Karena emang istrinya yang nggak betah. Karena emang sudah diganggu nih istrinya. Gimana pun juga kalau emang istri nggak betah ya kita juga nggak enak lah ya. Pasti Bang. Kalau emang istri betah ya kita juga betah. Pasti saya jadi kan gimana istri aja. Iya. Saya mah kalau ya dijalanin aja sih lebih ke selama nggak sampai bahaya itu mah. Tapi ya istri sayanya sampai nangis kan, nggak tega lah. sampai ya apalagi kan panik juga, apalagi kan ada anak kecil juga kan, takutnya amit-amit ke anak gitu. Tapi emang alhamdulillah sih nggak sampai ya, gitu kan. Lebih ke mereka menunjukkan aja sih gitu. Ya, lebih ke nih ada gue di sini, gue usah songong lu. Kayak gitu mungkin ya. Bisa dibilang kayak gitu Pak. Aduh. Oke, thank you banget Bang Siap, Irfan Bang. nih. Udah mau share pengalaman pribadi yang luar biasa nih. Dan buat Sobat Tengah Malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar nih. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu dari kata gue Putra pamit undur diri. Bang Irfan juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.